Di tengah keramaian kota Medan, berdiri megah sebuah bangunan yang menjadi saksi perjalanan waktu. Chong Afi Mansion, rumah seorang tokoh penting yang ada di Sumatera Utara. Mari kita saksikan bersama sejarah Chong Afi Mansion. Dibangun pada tahun 1895, mansion ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga saksi perjalanan hidup Chong Afi, seorang filantropis yang mewarnai sejarah Medan dengan nilai-nilai kebaikan dan keberagaman. Kali ini kita akan menyusuri jejak warisan Chong Afi, mengenal lebih dekat kehidupan sang saudagar besar, dan memahami makna di balik wasiat mulianya yang hingga kini masih menjadi inspirasi. Nah, Tribuners, sekarang ada Kak Junita, terkait yang siap memberikan informasi mengenai bangunan-bangunan ataupun furniture yang ada di Chong Afi ini ya, Kak. Ini kita mau kemana dulu nih, Kak? Kita boleh ke sebelah sini pertama. Oke. Permisi. Ya, ini adalah perayaan ulang tahun Mayor Chong Afi. Ya, jadi pertama di sini ada foto Chong Afi bersama keluarganya. Yang ini Chong Afi, dia itu berasal dari Mission Guangdong, China. Oke, Tiongkok ya, Kak? Iya, betul. Oke. Jadi Chong Afi itu punya 3 orang istri, tapi nggak sekaligus 3. Oh, oke. Bertahap-tahap itu. Yang pertama ada dari China, kedua dari Penang, Malaysia. Oke. Yang ketiga dari Binjai. Yang ini yang ketiga. Yang dari Binjai ya? Betul, dari Binjai. Jadi istri ketiga itu peranakan Cina Melayu. Untuk anaknya ada berapa nih, Kak, dari ketiga istrinya? Kalau dari istri ketiga itu ada 7. Dari istri pertama nggak punya keturunan, dari istri kedua ada 3. Oke, berarti total ada 10. Iya, 10. Tapi rumah ini khusus membahas Chong Afi istri ketiga sama anaknya. Oke. Jadi ini istri ketiga punya 7 orang anak. Ini anak pertama perempuan, ini suaminya dia. Anak kedua, ini istrinya, ini anak ketiga, keempat. Ini anak kelima perempuan. Oke. Keenam dan ketujuh yang paling kecil. Paling kecil itu dari anak istri yang ketiga. Iya, 7. Jadi orang lain yang ada di foto ini yang belum saya sebutkan adalah keluarga besar dari istri ketiga. Oke. Karena mereka diundang pada saat perayaan ulang tahun Chong Afi yang ke-60 tahun. Di tahun 1920. Baik. Jadi 1 tahun setelahnya Chong Afi meninggal dunia di rumah ini juga. Berapa tahun setelahnya, sorry? 1 tahun setelahnya. 1921. Oke, berarti 61 tahun. Iya, betul, 61 tahun. Ini juga foto dia dulu. Jadi Chong Afi itu pernah diangkat sebagai mayor atau wali kota orang Cina di kota Medan. Pada saat penjajahan Belanda. Oke. Nah, ini tuh bagian apa nih, Kak? Ruang tamu kah? Iya, ruang tamu. Jadi ini namanya itu ruang tamu khusus, dikhususkan untuk sahabatnya yang ini fotonya, sebelah kanan ini. Sultan Delhi yang ke-9. Jadi memang ruang tamu ini dikhususkan untuk beliau? Iya, beliau, karena sesama pemimpin, dia ini pemimpin suku Melayu dulu. Tadi Chong Afi pemimpin suku Cina. Jadi mereka berdua itu bersahabat. Bersahabat, ya. Mereka berdua pernah berdonasi untuk pembangunan Masjid Raya, fotonya ada di sebelah sana. Masjid Raya Al-Mashun ya? Iya, betul, yang dekat Istana Maimun. Oke. Jadi keturunan Chong Afi sama Sultan Delhi masih berkomunikasi baik sampai hari ini. Contohnya itu boleh kita lihat dari foto ini. Ini ada foto Ibu Mimi. Jadi ibu ini cucunya Chong Afi yang jadi pengelola museum sekarang. Tinggalnya di sebelah sayap kanan rumah ini. Oke. Di sampingnya ada Sultan Delhi yang ke-14 sampai sekarang. Cucunya dia. Keturunannya. Oke. Makanya ruangan ini dibuat berwarna kuning sama hijau, identik dengan suku Melayu. Melayu, benar-benar. Ya. Nah, ini ruangan apa nih, Kak? Makan? Jadi bukan. Oh, bukan. Jadi yang ini ruang tamu utama. Itu tadi untuk khusus Sultan Delhi, ini untuk selain beliau, kayak keluarganya ataupun pemerintah Belanda dulu. Di sini kan ada meja, ini kursi, sama di sebelah kanan yang tinggi ini namanya itu partisi, masih asli dari Cina. Oke. Itu kiranya juga ala Chinese itu. Nah, kalau yang terpajang di sini foto siapa aja nih, Kak? Ini Chong Afi, ini istri yang ketiga dari Binjai. Oke. Namanya itu Madam Lim Koyap. Jadi beliau itu peranakan Cina Melayu, orang tuanya. Kalau yang biasa disebut itu peranakan style. Yang tinggal dari Binjai tadi ya? Iya, betul, dari Binjai. Nah, yang selanjutnya ini kantor kerjanya. Ruang kerja ya? Iya, betul.
Chong Afi dulu itu pengusaha perkebunan, ada kopi, kelapa, tembakau, sama karet. Oke, itu di Sumatera Utara kah atau di Kota Medan? Indonesia? Tapi ada juga yang di Kaban Jahe, itu dulunya kopinya dia, lahan kopi. Jadi dia itu juga punya saham di 3 bank, ada Kesawan Bank, Deli Bank, sama Batavia Bank. Oke. Contohnya di sebelah pojok sana itu ada replika sertifikat dari Deli Bank. Iya, dari Deli Bank. Oke. Itu dalam bahasa Belanda. Jadi yang ini halaman tengah dibuat untuk masuknya cahaya dan udara dari atas. Iya, karena dia terbuka ya di bagian tengah ini. Ini ada ruang berdoa untuk dewanya. Oke, jadi dulu Chong Afi itu berdoa di sini. Iya betul, jadi dia itu beragama Konghucu. Tapi dia itu dikuburkan di Jalan Pulau Brayan namanya. Di Jalan Pulau Brayan? Oke. Di Kota Medan juga. Jadi selanjutnya kita boleh ke atas dari sebelah sini. Kita menuju ballroom. Ballroom? Iya. Di lantai 2 ini ada apa aja, Kak? Jadi di lantai 2 itu biasanya itu kamar tidur anaknya sama kamar tidur untuk tamu. Oke. Cukup luas ya, Tribuners. Ini ballroomnya. Oh, dulu ballroom ini digunakan sebagai apa, Kak? Jadi yang ini dulunya ruang pesta dansa. Pesta dansa, ya. Biasanya Chong Afi itu mengundang sesama rekan bisnis, keluarga maupun pemerintah Belanda. Makanya di sini nggak banyak barang-barang gitu, Kak. Oh iya, karena memang untuk acara gitu ya. Iya, betul. Jadi kita boleh. Nah, Tribuners, di sini juga tersedia penyewaan baju. Bagi kalian yang mungkin mau foto-foto atau pre-wed nih, bisa pakai baju ala Chinese di sini. Di sana juga ada foto, itu foto cucunya Chong Afi. Cucu dari anak ke-6-nya atau gimana? Iya, dari anak ke-6. Dulu dia tuh suka, ini ada fotonya pembalap go-kart. Oh. Itu pialanya beliau dulu. Namanya itu Niki. Niki. Ya, betul. Nah, ini kita lagi di mana nih, Kak? Jadi yang ini tuh kamar tidur anak ke-7 yang paling kecil laki-laki. Wah, kamarnya luas ya. Sepertinya lebih luas daripada yang ke-6 tadi. Iya, betul. Jadi anak ke-7 ini yang paling lama tinggal di rumah ini. Oke. Meninggalnya tahun 2001. Tahun 2001, oke. Makanya ruangan ini terlihat lebih modern. Nah, yang selanjutnya ini ada galeri anak kelima. Jadi anak kelima ini perempuan, namanya Chong Se-yin. Chong Se-yin. Iya. Oke, apa saja yang terdapat di galeri ini, Kak? Jadi beliau itu pernah mendirikan sekolah musik, namanya itu Medan Music School. Makanya di lantai 1 ada pianonya dia. Oke. Medan Musik masih ada nggak sih, Kak, sekarang? Medan Musik masih ada, tapi bukan dia pengelolanya lagi. Oh, betul. Oke. Bukan keturunan dari Chong Afi juga berarti sekarang? Iya, bukan dari keluarganya lagi, Kak. Udah beda kepemilikan. Lalu kalau ada baju-baju ini diperuntukkan untuk apa, Kak? Ini baju pernikahan dia dulu. Oh. Ini baju suaminya. Jadi suaminya itu orang Belgia. Oh. Ini ada foto suaminya. Makanya keturunan dia itu udah lebih ke bule sih, Kak. Ada foto di sebelah kanan sana, cucu dan cicitnya beliau. Oh, ini keturunannya Tribuners udah bule-bule semua nih. Cucu dan cicitnya ibu Lemie apa? Ibu Chong Se-yin. Nah, kalau tangga yang ini tuh tembusnya kemana, Kak? Jadi ini tembusnya itu ke dapur. Dapur? Iya, ini pintu, kita mau ke pintu belakangnya. Oke, dari sebelah sini. Ini ada dapur. Jadi nah, ini juga alat-alat masak lama ya, Kak ya? Iya, betul. Jadi di sini itu ada alat untuk penggiling beras atau biji-bijian. Bisa nanti jadi tepung nanti ya? Iya, betul. Nanti dibuat dari sini, terus ini diputar, dipegang yang ininya. Oh, ini diputar gini? Iya, ini pegangannya gitu. Ini. Oh. Tapi berat sih, Kak. Oh iya. Ini untuk penggiling cabai keringnya gitu. Penggiling cabai kering. Orang-orang kan sekarang udah biasa pakai blender. Iya. Dulu masih manual semuanya. Iya, berat tuh. Nah. Di ruangan ini ada 3 tungku masak. Di ruangan ini ada 3 tungku masak. Oke. Nah, ini dia. Oh iya, 1, 2, 3. Iya, jadi dulu itu mereka pakai kayu bakar. Apinya ada kompor-kompor segala macam ya. Iya. Dulu belum ada. Sama ini 1 cerobong asapnya. Cerobong asap biar nggak pengap gitu. Iya, biar asapnya itu satu gitu keluar. Nggak menyebar kemana-mana. Oh, oke. Ini juga ada alat-alat yang dulu digunakan ya, Kak? Iya, betul. Ini biasanya untuk pemanggang roti, ini untuk pemanggang mixer. Roti. Oh, mixer, oke. Iya. Ini untuk sama juga, Kak.
Peman Kang Roti juga. Iya, betul. Ini ada setrika juga ya, Kak? Iya, setrika peninggalan dari generasinya dia. Generasinya. Ada garpu dan segala macam sendok-sendoknya nih Tribuners. Betul. Ini ada ini apa sih namanya? Teflon. Sama kayak ini juga. Oh, oke. Nah, ini jadi ruang memasaknya Tribuners. Di sebelah sini ada untuk penghangat makanan yang ini. Penghangat makanan? Iya, yang ini. Kayak gini di dalamnya. Oh, jadi dia tahan ini Kak, tahan suhu gitu? Jadi nanti Menahan gini suhu. Kak. Iya, biasanya dia itu kan nanti apinya dihidupin, terus ini ditutup ke apinya. Oh. Setelah itu diangkat, baru ditutup ke makanannya. Nah, sekarang kita mau kemana Kak? Kita ke ruangan yang ini. Tapi di sebelah kanan ini ada sumurnya mereka dulu. Sumur? Iya. Oh, ini ya? Masih ada airnya dan masih digunakan. Masih digunakan juga. Apakah sumber airnya dari sini Kak? Kurang lebih seperti itu Kak. Baik. Ini kita ke... Waduh. Ini kantor kerja sekaligus perpustakaan mini dari bapak ini, cucu Chong Afi juga. Cucu Chong Afi. Cucu keberapa tuh Kak? Jadi dia itu cucu dari anak keempat, adik ibu Mimi. Beliau orang pertama yang memberikan ide agar rumah ini dijadikan museum. Oh. Tahun 2009. 2009. Beliau itu meninggal tahun 2014, terus diganti sama ibu Mimi yang mengelola museum ini. Jadi yang selanjutnya ini namanya itu Galeri Testament. Oke. Testament itu wasiatnya dia. Apa yang menjadi wasiat dari Chong Afi Kak? Jadi kita boleh lihat ke sebelah sini, dulu pernah dia menulis surat wasiat dalam bahasa Belanda yang ini. Oke. Isinya apa Kak kira-kira? Rangkumannya gitu? Oh, rangkumannya, jadi intinya itu kurang lebih nanti keturunan Chong Afi akan merawat rumah ini dan memberikan sedekah untuk orang yang membutuhkan. Oh, masih kepikiran untuk terus memberikan sedekah ya Kak? Iya betul, ini versi bahasa Indonesianya. Oke, merawat kuil nenek moyang, mengadakan perawatan, memberikan tunjangan keuangan kepada yang muda-muda, yang berbobot dan berkelakuan baik, memberikan sedekah atau santunan kepada yang berkepentingan tanpa membedakan golongan bangsa. Waduh, keren. Dan meringankan beban kerugian yang diderita oleh orang-orang tanpa membedakan golongan bangsa. Wah. Silsilah keluarga Chong Afi, istri pertama yang paling atas itu namanya Madam Li. Madam Li. Okay. Betul, dia itu dari Cina. Po Leong itu anak adopsi beliau. Dari istri pertama tidak punya anak kandung ya. Betul. Istri kedua dari Malaysia itu Madam Chiu. Madam Chiu. Betul, ada 3 orang anak. Yang ketiga dari Binjai yang ini Madam Lim Koyap. Yang dari tadi kita lihat sejarah-sejarahnya ya. Betul. Mempunyai 7 orang anak. Iya, 2 perempuan dan 5 laki-laki. Jumlah cucunya ada 29, tapi yang masih hidup itu 14 orang. Ini yang ada tanda salib yang udah meninggal. Oke. Kalau yang ini lebih ke ruang santai, kalau tamu mau duduk di sini atau di sana juga boleh. Oke, ruang bersantai ya Kak ya? Iya betul. Jadi di sana ada foto kan, itu foto rumahnya Chong Afi dulu di Cina. Oh, yang di Cina ya Kak ya? Iya betul, tapi sekarang udah nggak ada lagi Kak. Di sini ada postcard. Oke. Jadi ini dibuat sama ada pekerjaan sini Bapak Charles namanya. Ini bisa dibeli ya Kak ya? Iya dibeli Kak. Ini udah ada harganya. Biasanya kalau mau dibeli itu dibayarnya di kasir. Di kasir. Jadi bisa buat sketsa wajah juga. Iya bisa. Adalah ruangan terakhir yang saya pandu. Terima kasih sudah mengunjungi Museum Chong Afi. Dulunya kalau ruangan ini digunakan untuk apa Kak? Ini untuk taman aja sih Kak. Taman ya? Iya, untuk kayak kan ada banyak pepohonan. Tanam-tanaman gitu ya. Nah Tribuners, ini adalah ruang terakhir kita untuk perjalanan di Chong Afi Mansion. Ternyata banyak kisah menarik di dalamnya. Nah untuk tahu apa lagi sih sejarah-sejarah yang ada di Kota Medan maupun di Sumatera Utara, saksikan cuplikan video-video lainnya ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.